نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ummahat Masjidul Islam, wabil khusus apabila hadir para pembina, hadir Ibu Hajat Fauzia, Nasihat, Ibu Dr. Rida, Ibu Guru, pada dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita sama-sama bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mudah-mudahan dengan kita memperingati Nabi Muhammad, Nabi yang agung, Nabi yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Insya Allah kita yang memperingatinya, yang merayakannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dibacakan ayat oleh qori'ah kita Ibu Hajah Muiz yang artinya sungguh terdapat diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Uswah adalah suri tauladan, contoh yang baik. Jadi kita dalam kehidupan ini harus mengikuti Rasulullah SAW. Dalam mengikuti ada yang namanya itu hadis. Hadis adalah setiap ucapan Nabi namanya hadis. Contoh, man ad-doma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran kata Nabi, maka aku di hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang tersebut. Insya kita semua akan mendapat syafaat bil barokah mengagungkan kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lagi diantaranya man anfaqo dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqo dahaban bin jabarin bin dahabin. Barang siapa yang menginfakkan untuk maulid Nabi, lahiran kata Nabi, maka seakan menginfakkan sebesar gunung emas. Itu kita 1 gram aja berapa sekarang? Kurang lebih ada yang 700, ada yang 1 juta. Itu 1 gunung emas buat. Seakan-akan kita sedekah segunung emas. Kemudian hadis banyak diantara man ahabbani kana ma'i, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka bersama di surga. Dengan kita merayakan Maulid ini sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semua akan bersama Nabi di surga. Amin amin ya rabbal. Kemudian sunnah. Sunnah adalah perbuatan Nabi. Di antaranya kenapa Nabi puasa setiap hari Senin? Jawab Nabi ditanya, kenapa ya Nabi ya Rasul kau puasa hari Senin? Jawab Nabi, fihi wulidtu, karena hari Senin saya ada dilahirkan di hari Senin. Mengunzila fihi Quran, dan Senin pertama kali turun Al-Quran. Makanya Nabi pun merayakan Maulid, tapi bentuknya beda. Kalau Nabi bentuknya adalah dengan cara puasa. Puasa adalah amal soleh, enggak apa-apa. Nabi pun ada lagi hadis yang apa namanya, itu Nabi bertempat takririah. Artinya ada orang yang berbuat Nabi dia namanya takririah. Contoh begini, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang hijrah namanya kaum Muhajirin. Sampai di Madinah yang nyambut adalah kaum Ansor. Nabi datang ke Madinah, waktu itu belum namanya Madinah, namanya Yasrib. Sampai di Yasrib itu Nabi disambut oleh para
kaum Ansor, orang-orang di Madinah. Alaina binsani ya ketika Nabi diam, berarti itu membolehkan beri sama dengan termasuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana-mana cara merayakan beda-beda. Karena itu adalah ungkapan rasa gembira, ungkapan rasa senang, ungkapan rasa. Nabi bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannah hakada wa asaro bisabad wa bisra." Saya anak, kata Nabi, saya beserta orang yang menyebut anak yatim di surga, dan Nabi bersyarat seperti jari tengah dari tulisan. Dekatlah dengan Nabi orang yang menyantuni anak yatim. Ini adalah hadis Nabi. Jadi kita apapun yang pada hari ini kita lakukan adalah tidak terlepas dari mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi, mudah-mudahan dari kemudian Nabi pun dalam hadis bersabda, "Khairu baitin fihi yatimun yuhsanu ilaihi." Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim, kemudian anak itu diperlakukan dengan baik. Ada anak yatim, di situ makna rumah itu bisa rumah dengan rumah, bisa satu ente, satu tempat. Jadi adalah ada anak yatim, kemudian anak yatim tidak diperhatikan, diumbar, tidak disantuni, tidak perhatikan kesehatannya, pendidikan lain-lainnya, diumbar. Ini adalah tempat atau rumah yang paling jelek. Nah, kemudian ini mudah-mudahan kita, walaupun kita semua diwakili di rumah kita, tadi lagi marhaban, pas lagi marhaban, pas lagi makan siang, ya Nabi salam. Akhirnya pas santri ke situ, Sinci udah santri gratis saja kuenya, menggratisin kue seperti ibu di sini anak-anak udah gratis, santri senang karena tiap malam kita dapat gratisan kue dari umatnya santri. Kalau malam banget kan, kalau malam tuh santri santri tiap malam juga ada gratisan. Nah, singkat kata, singkat cerita, setelah sebulan Sintinya mati. Wah, kok ada santri, wah, gak ada gajar lagi nih, gak ada kue, gak ada jaringan lagi nih. Akhirnya, tapi kalau Sintinya belum, isinya, tolong kalau saya mati diurus secara santri. Diurus secara santri, tapi secara Islam. Akhirnya dibawa lagi wajah itu kepada, akhirnya dipending, bahkan pending, gak ada pesantren. Ini kata anaknya nih, ada wajah dari kunci rumah begini. Nah, tidak santri kan, bagaimana hukumnya? Karena gak boleh non Islam
diurus majelis saya nggak boleh menggunakan ini boleh nggak boleh dikubur masih bisa hukumnya nggak boleh dalam kitab Sakinah kitab fikih semuanya nggak boleh ini punya ditengok sana kajian ada apa nih rahasianya pas ibu kajian pas sampai dibuka itu jenazahnya ternyata di Bandung tidak caranya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nyai lapor kepada Nyai dan santri. Tapi saya lihat di jenazah ada lafaz syahadat. Orang Nyai dan santri musyawarah. Bagaimana hukumnya? Tadinya berituan bahwa siji berarti itu secara tidak langsung sudah masuk Islam. Barokah gara-gara sepertinya ngasih kue kepada santri untuk mau diidan. Akhirnya si santri itu ada santri itulah sepakat diurusi oleh santri yang mandiin santri perempuan dimandiin dikafani sholat santri